أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Zikir adalah tindakan seorang hamba yang paling sempurna dan ditekankan ratusan kali dalam Al-Quran. Itu merupakan praktek penyembahan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, senjata yang paling ampuh untuk mengatasi musuh dan perbuatan yang patut mendapat ganjaran. Zikir merupakan bendera Islam, semir hati, inti dari ilmu tentang iman, imunisasi terhadap kemunafikan, ibadah terpenting dan kunci dari segala kesuksesan. Tidak ada batasan yang menyangkut metode, frekuensi atau waktu untuk berzikir atau apapun mengenainya. Beberapa batasan dalam metode berzikir menyinggung kewajiban khusus tertentu yang tidak dibicarakan di sini. Misalnya dalam sholat yang telah ditentukan, syariah sangat jelas dan setiap orang telah mengetahui kewajiban ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa penghuni surga hanya akan menyesali satu hal: tidak cukup mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir. Dia berfirman bahwa hambanya adalah mereka yang mengingat Tuhannya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dengan kata lain, mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, baik siang maupun malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Mereka yang mengingat dan mengucapkan dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang diceritakan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, baik siang maupun malam. Rasulullah SAW bersabda, jika hati kalian selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat akan mendatangi kalian sampai ke titik di mana mereka akan memberi salam kepada kalian di tengah perjalanan. Riwayat Muslim. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, panorama semacam ini akan terlihat pada orang yang terus-menerus melakukan meditasi atau refleksi atau fikir dan antisipasi atau iqbal terhadap alam berikutnya. Nawawi Syarh Sahih Muslim. Mu'az bin Jabal radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda,
Para penghuni surga tidak akan menyesal kecuali satu hal, waktu yang telah mereka lewati, waktu yang telah dilewati mereka tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuraikan oleh Baihaqi dalam Syu'aib al-Iman dan oleh Tabrani, Haythami dan Majma' al-Zawaid berkata bahwa semua naratornya dapat dipercaya. Sementara Suyuti dalam Jami' as-Saghir menyatakan bahwa itu hasan atau baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan zikir mempunyai nilai yang lebih daripada sholat dengan menjadikan sholat sebagai cara atau alat dan zikir sebagai sasarannya. Dia berfirman, perhatikanlah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar manfaatnya dan lebih penting. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya dan mengerjakan sholat. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi menerangkan bahwa tidak ada amal yang sah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikir. Siapapun yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya ketika memberi sedekah atau berpuasa, contohnya berarti amanah tidak lengkap. Oleh sebab itu, zikir bisa dipandang sebagai amal yang paling baik, dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari. Zikir adalah sesuatu yang sangat penting. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bumi dan segala isinya ditutup kecuali mereka yang melakukan zikir, guru-guru dan semua mereka. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, begitu pula Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Suyuti menyebutkannya dalam Al-Jami' as-Saghir dari pernyataan Al-Bazzar yang serupa dengan narasi Ibnu Mas'ud dan beliau mengatakan sahih. Tabrani juga menyatakannya dalam Al-Awsat dari Abu Al-Darda. Dengan menyebut kata bumi dan segala isinya, Rasulullah SAW merujuk pada semua yang menyatakan status atau eksistensinya terpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya menyatu dengannya. Kenyataannya seluruh makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa semua ciptaannya bertasbih kepadanya, dan tasbih adalah salah satu jenis zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Nabi Yunus alaihissalam ketika seekor ikan paus menelannya, jika dia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku musafihin, dia akan tinggal di dalam perut paus itu hingga hari pembalasan. Hadis Rasulullah SAW yang baru saja disebutkan juga menekankan pentingnya mengikuti seorang guru yang mempunyai pengetahuan. Karena tidak ada yang bisa mencegah datangnya kutukan selain berkah. Inilah yang dimaksud oleh Abu Yaid Al-Bistami ke Rasulullah ketika beliau berkata, siapapun yang tidak memiliki syekh, syekhnya adalah setan. Hal ini diperkuat dengan dua hadis Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu berkata, Abu Bakar radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang yang berpelajar atau alim, atau murid, atau muta'alim, atau pendengar, atau mustami, atau seorang pecinta, atau muhib. Tetapi jangan jadi orang kelima, karena kalian akan binasa. Dalam Quran Al-Haythami berkata dalam Majma' al-Zawahid, Tabrani menyatakan dalam Al-Mujam al-Saghir, Al-Mujam al-Awsat dan Mujam dan Al-Mujam al-Kabir, juga Al-Bazzar dalam musnadnya, dan semua naratornya dianggap dapat dipercaya. Hal itu juga dinyatakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyat al-Awliya dan Al-Hatib dalam Tarikh Baghdad. Sakhawi berkata, Ibnu Abdul Al-Bar berkata, orang kelima adalah orang yang memperlihatkan permusuhan kepada para ulama dan meremehkan mereka, dan siapapun yang tidak mencintai mereka, menunjukkan penghinaan kepada mereka atau dalam tahap ingin menghina mereka, dan di sana terletak kehancuran. Dalam Surah Sakhawi Al-Maqasid
Al-Hasanah, lihat dalam buku Abu Al-Bar yang berjudul Jami' Al-Bayan Al-Ilm Wal-Fabi. Rasulullah SAW bersabda, Al-Barakah ma akabirikum, berkah bersama yang lebih tua. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Hakim yang menyatakan bahwa hadis itu sahih, dan Ibnu Daqiq Al-Id juga memperkuatnya. Riwayat lain menyatakan ketika yang muda mengajar yang tua, maka berkah telah dijadi. Lihat buku Sakhawi Al-Maqasid Al-Hasanah. Orang yang melaksanakan zikir menuju peringkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan konsentrasi telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Efek terhadap hatinya juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di dalam rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan supaya dimuliakan dan untuk mengingat namanya, di rumah itu dia dipujikan siang dan malam oleh orang-orang yang perniagaan dan jual beli tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari mengingat namanya. Mereka yang beriman dan hati mereka tentram karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Selama peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat menjaga titik di mana beliau mendengar urutan tema yang menunjukkan tulisan takdir Ilahi. Beliau melihat seseorang yang lenyap dalam cahaya singgahsana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bertanya, siapa ini? Apakah ini seorang malaikat? Dia berkata kepadanya, bukan. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ini Nabi? Jawaban yang terdapat juga bukan. Kalau begitu siapa dia? Jawabannya adalah, ini adalah orang lidahnya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hatinya terikat kepada masjid dan dia tidak pernah mencela ayat dan ibunya. Syekh Muhammad Al-Lawi Al-Maliki menyatakan dalam kumpulan tulisannya yang berjudul Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khair Al-Bahiyah yang berisikan tulisan mengenai topik tersebut. Dalam hadis lain dilaporkan seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, hukum dan persyaratan dalam Islam terlalu banyak buatku. Katakanlah sesuatu yang dapat aku jaga selalu. Dengan membaca, yakni khusus sebagai ganti dari banyaknya aturan dan persyaratan yang harus dilaksanakan secara umum. Dengan membaca hal itu, pria tersebut berkata bahwa terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Orang harus mengerti bahwa dia tidak yakin kalau dia dapat menjaga semuanya. Dia menginginkan sesuatu yang dia yakin dapat dijaganya. Rasulullah SAW bersabda, aku menasihatimu untuk melakukan satu hal. Jaga lidahmu agar selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Ahmad Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa ini adalah baik dari Hasan. Dalam Islam telah dikenal bahwa pekerjaan terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad. Tetapi Rasulullah SAW tetap menempatkan zikir di atas jihad dalam hadis yang autentik berikut. Abu Al-Darda radhiyallahu meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, sudahkah aku jelaskan kepada kalian tentang amal yang paling baik, pekerjaan terbaik di mata Tuhanmu yang akan mengangkat status kalian di hari kemudian dan membawa lebih banyak kebajikan daripada membelanjakan emas dan perak sebagai pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikut serta dalam jihad dan membunuh atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta, juga musnadnya Ahmad, sunannya Tirmidzi, Ibnu Majah dan Mustadraknya Hakim Al-Baihaqi. Hakim dan yang lain dari hadis ini adalah sahih. Abu Sa'id radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW ditanya, siapakah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai peringkat terbaik di hadapannya pada hari kebangkitan? Beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan seorang yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan jika dia melawan orang-orang kafir dan musyrikin dengan pedangnya hingga patah dan menjadi merah dengan darah mereka, sesungguhnya mereka yang berzikir lebih baik untuk peringkatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Yazid dan Baihaqi. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu mempunyai semir atau pengkilat, dan semir untuk hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih diperhitungkan untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah ditanya, apakah ini juga tidak diserahkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan beliau menjawab, bahkan tidak untuk seseorang yang harus menghujani pedangnya hingga mati. Dan urung Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Al-Dawat Al-Kabir, begitu juga dalam Syu'ab Al-Iman, juga Al-Muhadir dalam Al-Tarhib dan Al-Tarhib dalam Mishkat Al-Muhadir pada bagian terakhir itu. Wal taufiq berhormati Habib, berhormati Syaikhul Fatihah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقة، من كل ما يخالف الحقيقة، من كل ما يخالف العزيمة، من كل ما يخالف المعرفة. يا أرحم الراحمين، اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا جليل المتحملين، يا نية المستعينين، يا حي قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا من لا نلجأ إلا إليه يا قيوم الإنسان، اللهم صل إلينا بلسانك القديم. يا الله رب العالمين. Jaga cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga cinta kita dari Allah akan berusaha agar serat dan kepada Allah masyarakat. Jaga cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syekh kita terus dalam hati kita. Di sini
فائدة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. والمشرف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد 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 وعلى محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح صدرك ووضعناك وزرك التي أنقض ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن ذلك عسرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد
لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. وعلى محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الأجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلم الحب بالصالحين. آمن بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن سر الأنبياء والمرسلين وخلفاء شرائعهم بالأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا من طريقة الأشهاد العليا خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الله نزل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى صحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد عبيد الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد عبيد الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد عبيد الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى روح سائر سأجوز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala billahi tatma'innul qulub ya. Allah 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 الله حي يا نعم الوكيل
قد صلاتنا المزكاة ونور الله كالبرة المباركة وعاد الله تعالى علينا من بركة وفيوضة دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام والأبرار الأنبياء والمرسلين وخدماء شرعهم من الأمة الأربعة وإلى وهي شيخنا بطريقتنا شامتنا عليها خاصة وإلى حبر الإسلام طلاب الإسلام الشيخ محمد نادي ماكل بسم خالق والشيخ والسلام السلطان العليا مولانا الشيخ محمد هشام فبنا ربنا كسر الحاكم ما ربنا شهيد شعبك الكسر سلسلان والهدي غلبة الأسيد النبي عليه السلام الحرب السيس عليه السلام الحرب السيد المستهدي وصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد
itu tergantung dari umat tersebut. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui seorang alim, dia akan menunjukkan wajah yang agak serius ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui umatnya seorang wali Allah, beliau agak lebih kalem. Kalau Rasulullah SAW memperlihatkan kepada para pecinta, beliau lebih masam padanya. Nabi SAW senang sekali dengan qasidah tersebut tadi. Alhamdulillah. Jadi beliau imam dari seluruh mujahid fisabilillah. Itu orang-orang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam salli wa barik dalam sabdanya, Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummah. Rajab Syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sya'ban Syahri, Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan Syahrul Ummah. Ramadan adalah bulan umatku. Alhamdulillah, kita telah melewati bulan Rajab dengan berbagai macam rangkaian amalan-amalan yang ada pada bulan Rajab. Sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban. Sya'ban Syahri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulanku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barusan tadi ketika kita berqasaid, muncul di depan kita semua ilmu-ilmu yang datang dari jadul hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini bahkan saya baru tahu malam ini. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sya'ban Syahri, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, beliau selalu mengatakan begini, bahwa wahai umatku, ketahuilah bahwa pada bulan Sya'ban itu bulan Ramadhan. Artinya setiap Sya'ban tiba, kedekatanku dengan dirimu itu lebih dekat daripada dirimu dengan orang tua dirimu sendiri. Insyaallah. Nabi Muhammad. Lalu kenapa demikian? Karena roh kita atau jiwa kita, nur daripada jiwa kita diciptakan dengan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur tersebut, ruh tersebut atau jiwa tersebut itu setiap bulan Sya'ban itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berhasil masuk, ada yang hanya di depan. Masya Allah. Makanya dari awal saya duduk di sini, saya berusaha untuk membakar jiwa kalian semua, jiwa kita semua, dengan berqasaid, dengan bersolawat dan berqasidah, agar jiwa kita semua ini lendur dengan jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Syahri, artinya bahwa bulanku, artinya bahwa kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ini lebih dekat daripada orang tua dengan anaknya. Artinya bulan ini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisikan dalam hati, apapun kita bersihkan, apapun yang ada di pikiran kita, semuanya ini langsung berkontak atau terhubung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dekat daripada bulan-bulan yang lain. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam bagi kita semuanya, imam bagi ruh kita semua, imam bagi jiwa kita semuanya, imam bagi hati semuanya, imam bagi iblat kita semua, imam bagi semua pikiran kita. Di bulan ini semua diakumulasi, semua dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau sesuatu itu sampai atau di hadapan Nabi, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa semua segala sesuatu, apakah kira-kira masih ada ruh yang buruk di situ? Tentu tidak ada. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimaksud dijaga perilakunya oleh setan, oleh Gusti Allah dari setan. Dimaksud disucikan atau dijaga perilakunya dari pengaruh setan oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jika ruh itu, jiwa-jiwa itu dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan jiwa tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun bagi jiwa-jiwa tersebut. Karena setan tidak bisa mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Imam Muslim.
Jadi sebagaimana sebuah tembaga atau sebuah besi atau sebuah emas, maka dibutuhkan sesuatu yang panas atau dibutuhkan pembakaran supaya dia menyala. Karena kalau dia masih dalam berbentuk aslinya, tentu hal itu menjadi keras. Ini sebagaimana hati kita semuanya. Hati kita semuanya, pikiran kita semuanya, apa kita semua ini keras. Kenapa demikian? Karena hati kita ini dan hati dan pikiran kita ini dipenuhi oleh dunia, dipenuhi oleh keinginan dunia ini, dipenuhi oleh ambisi-ambisi dunia ini. Padahal dunia ini dalam bentuk suatu material. Material itu sesuatu yang keras. Padahal kalau dalam ilmu fisika atau ilmu biologi, teori suatu benda itu terbentuk dari kumpulan molekul-molekul. Lalu molekul-molekul itu jika dipecah, maka dia menjadi atom. Atom kalau dipecah lagi, dia akan habis. Hanya seperti elektron, seperti nukleus, dia berputar dari inti atom, mengenai inti kekuatan. Artinya bahwa walaupun dunia ini secara fisik itu keras, sebenarnya dunia ini ketika dijabarkan, dunia ini sebenarnya hanya bayang-bayang atau imajiner atau sesuatu yang tidak ada, tidak nyata. Makanya dunia ini diciptakan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa diikuti, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil unsur dari dunia ini untuk menciptakan jasad daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Muhammad. Muhammad terdiri dari 4 huruf, mim malikul haya, mim malikul dunya. Malikul haya wa malikul dunya. Artinya bahwa dia ini yang memegang kunci dari seluruh kekuatan material. Dan dia ini yang memegang kunci dari seluruh kekuatan ruh, sesuatu yang membuat material ini jadi hidup. Lalu kenapa tembok bisa hidup? Karena dia tidak diburu oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tembok itu dihancurkan, dia tidak bisa membelah diri karena tidak ada kekuatan di dalamnya. Begitu, tidak ada spirit atau kekuatan jiwa di dalamnya. Makanya bahkan Darwin sendiri Einstein, ilmuwan, mereka bahkan tidak bisa membuktikan bahwa dunia ini nyata. Karena ketika mereka mencoba untuk mengambil suatu benda, lalu benda itu dihancurkan, maka benda itu berubah menjadi molekul-molekul atau serpihan-serpihan. Lalu ketika molekul-molekul itu, debu-debu itu dihancurkan lagi, maka habis hilang lama-lama. Yang ada hanya atom. Lalu ketika atom itu dihancurkan lagi, lalu hilang. Hanya ada sesuatu yang berputar mengelilingi inti atom. Elektron-elektron itu atau nukleus itu dia mengelilingi inti atom sehingga membentuk suatu molekul. Lalu molekul itu berkumpul lalu membentuk suatu benda. Lalu suatu benda itu ketika dijadikan sebuah bangunan, jadilah seperti bangunan-bangunan yang sedikit di atas. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dunia ini adalah bayangan, itu betul. Bukan sesuatu yang imajiner begitu. Nah, kalau hati kita ini terbentuk atas material dan juga ada ruh yang membuat hati kita ini hidup, tubuh kita ini hidup, maka pasti ada kedua kecenderungan. Tubuh kita ini menginginkan dunia karena memang dia diciptakan dari tanah yang di bumi. Makanya kita lebih senang untuk mendekati dunia, untuk mengadopsi dunia. Namun jiwa kita, ruh kita ini berasal dari surga, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan dunia dengan akhirah atau dunia dengan spiritual itu mereka tidak memiliki volume sejenis yang sama. Mereka pasti akan terus berseberangan. Begitu. Makanya ruh itu mencari cara bagaimana dia bisa keluar dari tubuh. Paling tidak membuat ketika tubuh itu digunakan untuk beraktivitas dunia ini, maka dia menjadi lelah. Ketika dia menjadi lelah, maka ruh dengan cepat akan meninggalkan tubuh dengan cara tidur. Gitu. Atau mungkin seseorang yang dia hanya tertembak dengan peluru yang sangat kecil, ruhnya cepat keluar dari situ.
Jadi ruh itu mencari alasan bagaimana dia bisa keluar dari jasad. Artinya bahwa dunia atau material dengan spiritual atau dengan jiwa itu sesungguhnya mereka tidak bisa menyatu. Begitu. Itulah mengapa dalam tubuh kita di satu sisi kita ingin mencari dunia ini sebanyak mungkin yang bisa kita cari. Tapi di sisi lain batin kita lelah dengan dunia ini dan kita mencoba mencari ketenangan, yaitu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa alhamdulillah jika kita itu bisa membuat suatu harmonisasi dalam hidup ini, kita mencari dunia, kita juga mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika kita mencintai dunia material, maka hati kita menjadi keras. Ketika hati kita menjadi keras, dia menjadi close, dia tertutup oleh sesuatu yang lain. Lalu karena dia tertutup, maka segala sesuatu yang dalam hati itu dia akan mengkoneksikan ke dalam otak dan pikiran. Itulah yang menjadi pikiran kita ini menjadi keras, begitu. Lalu dibutuhkan sesuatu untuk membuat hati kita ini kembali menjadi lunak, begitu. Pintunya bagaimana cara membukanya itu dengan dibakar, karena hati kita menjadi keras maka dibakar. Bagaimana dengan kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berqasidah, dengan sallallahu ala Nabi, sehingga ketika hati kita ini terbakar, maka kerasnya hati kita ini menjadi mencair, menjadi meleleh. Ketika menjadi meleleh itulah maka nur daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa masuk dalam hati kita. Saatlah kita bisa merasakan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saatlah kita bisa merasakan kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan insya Allah bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam kehidupan kita. Amin. Karena Nabi Muhammad. Saatlah kita akan melihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah jauh dari diri kita, dari hati kita. Bahkan dari orang tua kita sendiri. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus fungsinya untuk apa ketika hati itu sudah dihancurkan, dileburkan, dibakar, supaya dia itu bisa menyatu dengan jalur hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kecintaan. Fungsinya itu apa? Itu harus ada fungsinya. Karena ketika kalian membuat sesuatu harus ada fungsinya. Tidak mungkin kalian membuat sesuatu tanpa maksud. Kita ada di sini pun, bahkan walaupun di majelis yang suci ini tentu ada maksud, begitu. Tentu ada maksud ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, hari ini, malam ini atau bulan Syawal ini, hati kita ini dilemburkan, dibakar dengan kecintaan, dibakar melalui api kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat dan dengan berqasaid. Untuk apa? Agar kita ini mampu menghadapi bulan Ramadan. Karena itu mengatakan Ramadan syahrul ummah. Artinya Ramadan itu kita diumbar. Makanya setiap ibadah itu hasanatnya itu berlipat. Nah, ketika kita diumbar, maka kita ini butuh pengikat hati kita supaya kita ini menjadi kuat untuk menghadapi bagaimana beratnya menghadapi bulan Ramadan. Begitu. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Dengan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahrul, Ramadan Syahrul Ummah. Ketika Sya'ban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil seluruh umatnya. Untuk apa? Untuk diikat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Karena Ramadan kalian akan diumbar untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mungkin melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Begitu. Untuk itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat kita saat ini supaya ketika kita diumbar untuk bulan Ramadan untuk melakukan ibadah-ibadah, maka kita pun masih terhubung, kita pun masih ingat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun menjadi kuat. Begitu. Kalau zaman dulu ketika ada peperangan, mereka membawa baju besar atau membawa gambar-gambar para nabi dan rasul atau membawa lambang-lambang untuk memberikan kekuatan pada hati mereka. Nah, begitu pula ketika kita menghadapi Ramadan, yaitu yang lebih berat daripada perang Badar di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat kita saat di bulan Sya'ban ini untuk apa? Untuk membawa panji Nabi Sallallahu dalam hati kita untuk menghadapi situasi bagaimana ketika Ramadan itu, supaya kita ini kuat menghadapi
Ramadan, kuat untuk berpuasa, kuat untuk qiyamul lail, kuat untuk melakukan sholat tarawih dan ibadah yang lain, kuat untuk malam Lailatul Qadar. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita diumbar, kita membawa pagi kebesaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita untuk beribadah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan suci, bulan suci, bulan paling suci. Artinya sedikit kita membawa kekotoran di waktu itu akan kelihatan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita saat ini untuk nanti ketika bulan Ramadan itu akan diumbar dalam medan pertempuran. Apa itu pertempurannya? Yaitu jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Yaitu melawan ego kita sendiri. Yang biasanya di siang hari kita boleh makan minum, kita di siang hari tidak boleh makan dan minum. Terus kata si Damar, kan makan kan dalilnya kan boleh makan minum, merokok jadi boleh kan? Rokok tidak ada dalilnya. Kalau kata Sultan, rokok boleh nggak? Belum, kuat. Apa? Kamu menurut kencing Sultan di mulut? Kalau ada Nabi Muhammad, kalau ada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti Ramadan kita akan membicarakan lebih dalam lagi. Karena Ramadan syahrul ummah, dan itu saatnya kita itu diumbar oleh Kanjeng Nabi, dididik oleh Kanjeng Nabi untuk menghadapi Ramadan, untuk bersama Allah, untuk menghadapi Allah di bulan tersebut. Jadi Nabi ketika itu akan berada di balik layar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa puasa adalah milikku, aku ini akan mengambil. Jadi Nabi SAW akan berada di balik layar. Jadi saat ini kita disiapkan dalam sebulan ini untuk apa? Untuk menghadapi sholat di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan Nabi akan diam untuk mengalami apa di bulan. Kalau kita berhasil, Nabi SAW akan memuji Allah Subhanahu. Kalau kita tidak berhasil, mungkin Nabi SAW akan mengampuni kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah pentingnya kita mengikuti asosiasi majelis-majelis zikir pada Fawajagan. Karena siapa tahu ketika itu muncul ilmu yang karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya, kekayaan Gusti Allah itu tidak memiliki batas. Apapun Gusti Allah itu punya, ilmu Gusti Allah itu punya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang, Nabi akan buka. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala senang, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan cahaya itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Satu sudah lagi, lalu setelah ini kita akan membuka tentang pelajaran titik-titik alif lam mim titik-titik lam alif. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya la qalbi surur.
artinya ketika Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sya'ban itu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita semuanya. Untuk apa? Untuk bersama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Jadi begini. Di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita semuanya. Makanya semua amal yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk mempersiapkan kita semuanya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ingin bersama hamba-hambanya, bersama seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perintah atau suatu bocoran. Kalau kalian ingin bersamaku, maka saum, maka berpuasalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana kaum terdahulu. Kenapa kita diperintahkan berpuasa setelah Sya'ban? Kenapa kok bukan di waktu bulan Rajab malah? Kenapa malah bulan Ramadan setelah Sya'ban? Karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan umatnya untuk apa? Untuk bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya, pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada umat-umat terdahulu, tapi yang saya tahu paling detail itu adalah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu umat Nabi terdahulu disuruh puasa apa saja, tidak diberitahu maksudnya untuk apa, begitu. Namun kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa taala ingin bersama seluruh hamba-Nya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk mempersiapkan seluruh hamba tersebut untuk bisa sampai bersama Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa. Kenapa kok kita disuruh berpuasa? Karena ketika kita berpuasa, kita tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum. Artinya, jika kita tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kita mengkondisikan diri kita sebagaimana kondisi Gusti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Dia tidak makan dan tidak minum. Karena makan minum itu akan membuat saripati makanan menumpuk dalam diri kita, lalu akan mengembangkan suatu libido, lalu dari situ nafsu atau itu dia akan mulai memanfaatkan. Namun ketika hal itu diperlemah dengan tidak makan dan tidak minum, maka itulah nafsu atau ego itu menjadi lemah. Ketika ego menjadi lemah, maka jiwa itu menjadi kuat. Jika jiwa itu menjadi kuat, maka dia siap untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh berpuasa di siang hari atau di waktu matahari itu muncul atau terbit. Kenapa demikian? Karena di siang hari itu kesenangan ego itu adalah makan dan minum. Di malam hari kesenangan ego adalah tidur. Makanya di malam hari kita disuruh qiyamul mulai atau di egonya digojlok dulu kalau dalam bahasa pendidikan. Egonya digojlok dulu dengan cara apa? Salat tarawih. Dan setelah digojlok baru boleh tidur. Begitu. Jadi seperti itu baru boleh istirahat. Terus di siang hari kita tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan minum, dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas hubungan seksual. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hubungan seksual. Maka ketika kita mengkondisikan diri kita dalam kondisi Insya Allah yang tidak makan dan tidak menyentuh wanita, maka hati kita ini akan mulai dialiri oleh perasaannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah makanya kanjeng Nabi itu mempersiapkan kita dari bulan ini supaya ketika bulan Ramadan tiba, kita mampu merasakan cita rasa ilahiyah. Bukan kita semakin jauh. Semakin jauh itu begini, kita puasa betul, puasa nggak makan, nggak minum, tapi yang ada dibikin cuma makan, minum terus. Ini artinya kita untuk hati, kita menjadi jauh. Karena apa?
Puasa itu merupakan sarana bagi Nabi Sallallahu itu ini bersama kita dalam hati kita supaya hati kita bersih. Tapi kalau kita pikirannya makan minum terus, ya kita menjadi Gusti Allah. Makanya banyak orang berpuasa kata Kanjeng Nabi itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapat lapar dan haus. Karena yang ada di otaknya cuma makan minum, habis sahur mikir nanti besok masak apa, nanti masak apa. Siang langsung berburu makanan, sore langsung mengumpulkan seluruh makanan di dunia, dikumpulkan semua. Lalu dengar dul langsung semua baca habis. Setelah itu egonya senang karena apa? Gak punya kekuatan karena seluruh ruang di dalam lambungnya, perutnya itu penuh. Akhirnya nggak ada sirkulasi udara, sehingga akhirnya mau ngantuk, mau sholat raweh berat. Egonya menabuhkan begini, entar duduk sebentar, kan bisa kan waktunya lama nih, panjang nih sampai sahur kan. Artinya nanti sholat raweh juga bisa. Karena alam jam 12 juga bisa sekali sebelum sahur. Jadi itu triknya ego yang sangat umum, sangat klasik sekali. Wali-wali Allah itu mereka mengetahui hal itu, kita nggak tahu. Jadi seperti itu dia. Jadi Nabi SAW itu di bulan Sya'ban ini memiliki tugas untuk mempersiapkan kita semua untuk menguatkan hati kita semua supaya nanti ketika kita puasa, kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kita di lembar bulan Ramadan, maka ikatan itulah, cita rasa Nabi itulah yang akan membuat cita rasa hati kita dengan cita rasa di Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para wali-wali Allah mereka ilmu dalam pendidikan apa? Mereka hatinya itu terhubung dengan Gusti Allah. Kalau segala sesuatu terhubung dengan Gusti Allah, hatinya terhubung dengan Gusti Allah, maka segala sesuatunya akan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan ilmu yang datang dari hati-hatinya, dari jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari tulisan-tulisan atau kertas-kertas, namun dari hati Nabi kepada hati orang-orang tersebut. Begitu. Makanya Gusti Allah mengatakan dalam suatu hadis qudsi, Gusti Allah mengatakan bahwa alam semesta ini tidak mampu menampungku, tapi kalbu hamba yang beriman, kalbu mukmin itu adalah baitullah. Kalbu orang beriman itu hamba itu adalah rumahku kata Allah. Artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu berada dalam hati kita, berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ilmu-ilmu dalam hati kita. Ilmu-ilmu itulah ilmu pencerahan, ilmu laduni, ilmunya para wali, ilmunya orang-orang soleh, bukan ilmu-ilmu yang kita sadur atau kita salin dari kitab-kitab atau buku-buku. Kalau itu namanya ilmu kertas, ilmu dari kata si fulan atau pendapat si fulan atau pendapat si fulan. Namun sesungguhnya itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Nabi, dan Nabi SAW akan memberikan pada orang-orang yang menurut Nabi ini pantas untuk mendapatkannya. Nah, menurut kalian semua umat Nabi pantas mendapatkan ilmu Gusti Allah? Ya pantas, tapi kitanya yang tidak mau membuka hati. Makanya di bulan Sya'ban ini kita semua umat Nabi itu dipersiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam ini hati kalian semua dibakar supaya semua itu melembut bersama jantung hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa min fawq Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mekanismenya begini, nurnya Kanjeng Nabi itu dikirim ke dalam diri kita semuanya. Lalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menemui kita, Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Jadi ketika Allah mengatakan qalbul mu'min itu baitnya, qalbul mu'min itu baitullah, hati orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Sesungguhnya Allah maksud itu adalah qalbnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mukmin itu orang qalbul mu'min kata Allah. Mukmin itu huruf pertama huruf mim. Mim itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalau di KTP orang iman huruf pada huruf alif Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai mukmin adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya iman itu huruf pertama huruf alif, alif ini representasi Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala maksud adalah mukmin, huruf pertama adalah mukmin, ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengatakan kalau mukmin itu adalah baitullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala merujuk pada hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita dianjurkan dilemburkan dengan sholawat dan kecintaan supaya kita ini surrender kepada kanjeng Nabi, supaya kita ini dipertemukan dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ketika bulan Ramadan tiba kita kuat untuk menghadapi Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Lalu puasa dalam sebulan itu akan membekas dalam perilaku kita, sifat kita, pikiran kita itu untuk 11 bulan yang akan datang sampai ketemu pada bulan Ramadan berikutnya, insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya la qalbi ya la supaya hati kalian itu meleleh. Kalau hati kalian meleleh, hati kalian habis, maka yang muncul hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa dalam Islam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Artinya kita menyaksikan. Bagaimana cara kita menyaksikan? Apakah kita menyaksikan kedua mata kita? Tentu tidak. Kita menyaksikan dengan hati nurani kita, dengan jiwa kita, dengan mata spiritual, dengan mata batiniah kita. Dan ketika kita bersyahadat, kita yakin, terus kita bersyahadat. Kenapa kita yakin? Karena hati kita melihat. Ketika kita melihat nur daripada Allah dan nur dari Nabi SAW, maka lisan kita akan diberikan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan Muhammad dan Abdullah Rasul. Artinya kita menyaksikan, kita bersaksi. Makanya kalau orang non muslim mungkin anggapnya bersaksi daripada orang mana dia nggak lihat. Ya, karena tidak melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, artinya orang lain juga bisa melihat. Tapi kalau melihat dengan hati, dengan jiwa, dengan kekuatan spiritual, tentu orang lain tidak bisa melihat, kecuali orang yang diberi kekuatan itu bisa melihat. Jadi seperti itu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. To be continued, pemirsa.